Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belajar pagi ini tentang gerak parabola ya, dimana yang namanya gerak parabola itu artinya suatu benda yang bergerak membentuk lintasannya itu terbentuk seperti parabola atau setengah lingkaran. Nah, kalau kita gambarkan di sini, misalnya ini adalah sumbu X dan sumbu Y ya. Kalau yang namanya gerak parabola pasti begini kan? Ini gitu ya, di sini akan membentuk sudut theta tertentu. Nah, berarti kalau begitu yang namanya gerak parabola itu sebenarnya perpaduan dua gerak sekaligus. Yang pertama gerak terhadap sumbu Y, yang kedua gerak terhadap sumbu X. Di mana yang namanya gerak terhadap sumbu Y, maka dia terjadi gerak lurus berubah beraturan. Sedangkan pada sumbu X-nya terjadi gerak lurus beraturan. Nah, perpaduan itu membentuk suatu gerak yang namanya gerak parabola. Oke. Kalau kita gambarkan seperti ini, misalnya sampai ketika dia mencapai titik tertinggi. Nah, ini ada yang namanya H maksimal. Ketika dia mencapai titik tertinggi, maka kecepatannya di sini V-nya sama dengan 0 ya. Setelah mencapai titik tertinggi, maka bola itu atau benda itu akan jatuh ke bawah. Nah, lintasannya seperti inilah. Oke, kita bahas satu persatu. Misalnya pada sumbu X. Pada sumbu X, di mana pada sumbu X itu kan berlaku gerak lurus beraturan ya. Di sini terjadi gerak lurus beraturan. Artinya pada gerak lurus beraturan itu maka dia itu memiliki kecepatan yang tetap ya. V-nya tetap, sehingga di mana Vx-nya sama dengan V0 X sama dengan V0 cos theta. Nah, ini persamaan yang memenuhi pada sumbu X. Berapa jarak yang ditempuh pada saat tertentu? Maka dapat kita nyatakan Xt-nya dapat dihitung dari V0 cos theta dikali dengan T-nya. Karena kan sesuai dengan persamaan gerak lurus beraturan, di mana X sama dengan V kali T. Nah, di V-nya itu kan V0 cos theta, artinya tinggal dikalikan T-nya. Oke, selesai. Ini untuk menentukan jarak pada saat tertentu. Yang kedua, kita telaah pada sumbu X, pada sumbu Y ya. Oke. Pada sumbu Y, di mana pada sumbu Y itu terjadi gerak lurus berubah beraturan. Mengapa demikian? Karena ketika benda itu dilemparkan ke atas, maka dia akan mengalami suatu perlambatan. Kecepatannya semakin berkurang, sehingga pada titik tertinggi dia akan mencapai kecepatan 0. Kemudian dia turun ke bawah. Ketika dia turun ke bawah, maka terjadi gerak lurus berubah beraturan dipercepat. Nah, sehingga di sini V0Y-nya tidak lagi sama dengan VY ya. Maka V0Y-nya dapat kita nyatakan dari persamaan V0 sin theta. Selanjutnya itu kan sama saja pada gerak lurus berubah beraturan, ada VY sama dengan V0Y dan seterusnya, itu dihitung sendiri ya. Nah, kemudian ketika benda itu mencapai titik tertinggi dapat kita nyatakan H-nya itu dari persamaan V0 kuadrat sin kuadrat alfa atau sin kuadrat theta per 2G. Nah, ini untuk menentukan tinggi maksimumnya. Jarak maksimumnya berapa? X-max-nya. X-max dapat dihitung dari persamaan V0 kuadrat sin 2 alfa dibagi dengan G. Nah, ini untuk menentukan jarak maksimalnya. Nah, ini persamaannya. Oke. Berikutnya, waktu yang digunakan untuk mencapai titik tertinggi gimana? Sama saja kita menghitung pada gerak jatuh bebas dari V-nya ke bawah, atau ketika diketahui hanya, maka T-nya adalah akar 2H per G ya. Itu untuk menentukan waktu ketika mencapai tinggi maksimum, atau kita tuliskannya di sini T sama dengan V0 sin theta per G. Nah, ini untuk mencapai TH waktu ketika dia mencapai tinggi maksimum. Oke, kita bahas soal-soalnya di sini ya. Sebuah peluru ditembakkan dengan kecepatan awal 100 meter per sekon dan sudutnya 53 derajat. Tentukan kecepatan peluru di titik tertinggi. Berapa kecepatan peluru di titik tertinggi? Nah, berapa kecepatannya ketika dia mencapai titik tertinggi?
maka dapat kita nyatakan dari persamaan apa? Nah, ketika dia mencapai titik tertinggi kecepatannya kan V0 Y sin theta ya. Nah, di sini kita ingat sin theta sin 53 itu sama dengan 0,6. Kita anggap sekian ya. Ini merupakan sinnya. Sehingga kalau kita masukkan yang A dapat dinyatakan dari V0 Y sama dengan V0 sin theta. Benar nggak sin 53 adalah 0, sin 53? Kita cek dulu ya. Bapak saya sin 53, sin 53. Oke. Sin 53. Oh, salah ternyata saudara. Sin 53-nya adalah 0,8 ya. Sin 53 0,8. Nah, ketika dia mencapai titik, berarti dapat kita nyatakan dari persamaan A itu V0-nya sama dengan V0 cos theta, sehingga dapat kita masukkan V0-nya itu adalah 100 dikali cos theta-nya cos 53, di mana cos 53 itu adalah 0,6, jadi 100 dikali 0,6, maka kita dapatkan di sini 60 meter per sekon. Oke, nomor B. Waktu yang diperlukan untuk mencapai titik tertinggi. Waktu yang diperlukan TH-nya. Ketika dia mencapai titik tertinggi, dapat kita nyatakan V0 sin theta dibagi dengan G. Oke, V0-nya 100 dikalikan sin theta-nya sin 53 dibagi dengan 10, coret habis ya, sehingga tinggal 10 dikali sin 53 0,8, maka tinggal 8 sekon. C, tinggi maksimumnya. Berapakah tinggi maksimumnya? Atau H max sama dengan V0 kuadrat sin kuadrat alfa per 2 kali G. Nah, sehingga kalau kita masukkan V0-nya 10 kuadrat sin kuadrat 53 dibagi dengan 2 kali 10. 10 kuadrat 100 dikalikan sin 53 tadi 0,8. 0,8 dikuadratkan jadi 0,64 dibagi dengan 20. Nah, ini kan bisa kita coret jadi 5. Oke, kita dapat nomor ini. 5 dikali 4 0, sisa 2. 5 kali 6, 5 kali 6 32. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 320 meter ya. Jadi tinggi maksimum yang dicapai itu adalah 320 meter. Nah, kemudian kita hitung berikutnya yang D. Jarak terjauh. Oke. Jarak terjauh. Sehingga X max-nya dinyatakan X max sama dengan V0 kuadrat sin 2 alfa per G. Nah, V0-nya berapa? V0-nya tadi 10 dikuadratkan dikali dengan sin 2 kali 53 dibagi dengan 10. Jadi 10 kuadrat 100, 100 dibagi 10, 10 dikalikan dengan sin 106. Nah, sin 106 itu berapa? 96, 0,96 ya. 10 dikali 0,96, jadi 9,6 meter. Oke, kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagi? Udah. Oh, udah. Oke, nomor B.
Waktu yang diperlukan untuk mencapai titik tertinggi. Waktu yang diperlukan TH-nya ketika dia mencapai titik tertinggi dapat kita nyatakan fenol sin theta dibagi dengan G. Oke, fenolnya 100 dikalikan sin theta-nya sin 53 dibagi dengan 10, coret habis ya, sehingga tinggal 10 dikali sin 53 0,8, maka tinggal 8 sekon. C, tinggi maksimumnya. Berapakah tinggi maksimumnya? Atau H max sama dengan fenol kuadrat sin kuadrat alfa per 2 kali G. Nah, sehingga kalau kita masukkan fenolnya 10 kuadrat sin kuadrat 53 dibagi dengan 2 kali 10. 10 kuadrat 100 dikalikan sin 53 tadi 0,8 dikuadratkan jadi 0,64 dibagi dengan 20. Nah, ini kan bisa kita coret jadi 5. Oke, kita dapatkan berapa nih? 5 dikali 4 0 sisa 2, 5 kali 6 32. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 320 meter ya. Jadi tinggi maksimum yang dicapai itu adalah 320 meter. Nah, kemudian oke, kita mulai lagi soal yang B ya, jarak terjauh. Jarak terjauhnya dinyatakan dari persamaan X sama dengan fenol kuadrat sin 2 kali alfa dibagi dengan G-nya. Nah, fenolnya kan 100 kuadrat sin 2 dikali 53 dibagi 10. Nah, sehingga 10.000 dikali sin 106 dibagi 10. Nah, coret habis kan ya, jadi 1000 dikali 0,96. Nah, sehingga 960 meter. Nah, ini untuk soal yang dodol ya. Oke. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.